Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan.
Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah mudah di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilan dengan menyanyikan Ku Dengar Panggilan Tuhan, NKB 125 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema Kamis Putih hari ini, hamba yang percaya, mengajak kita untuk menghayati saat-saat Yesus sedang bergumul untuk tetap setia meneruskan tugas panggilan sebagai hamba yang percaya kepada Sang Bapa Pengutus. Marilah kita merenungkannya.
Apakah kita gagal untuk tetap berdiri sebagai hamba yang percaya? Ragukah kita pada kemahakuasaan Tuhan dan perlindungannya? Segala-galanya mentari hidupku sehari. Dalam perenungan kami menyadari bahwa kami umat yang lemah. Karena itu kami datang untuk memohon pengampunan. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku. Bapa di sorga, Engkau tahu setiap kami pribadi lepas pribadi datang memohon keampunan daripada-Mu Tuhan untuk dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan terhadap Engkau dalam seluruh sikap hidup kami ya Bapa. Pada malam Kamis Putih ini Tuhan, kami datang merendahkan diri kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami menyadari betapa hina dan keberdosaannya kami Tuhan, sehingga melalui sikap hidup kami sudah menyakiti hati-Mu ya Bapa. Dalam perenungan malam hari ini Tuhan, kami datang berserah diri memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang sudah kami perbuat melawan titah dan kehendak. Engkau mengenal setiap kami Tuhan, bahkan tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sumber pengampunan itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah, Yesus tahu waktunya sudah datang di mana Ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya.
Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Kristus telah mengampuni kita. Sebagai hamba yang setia kepada Bapa Pengutus, Ia memanggil kita untuk mengikutnya sekalipun sulit. Marilah saudara kita nyanyikan "Saya Mau Ikut Yesus" 2 kali. Saudaraku, marilah kita naikkan doa untuk pelayanan firman pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kesetiaan dan kerinduan kami mendamba sabda-Mu. Karena itu kami mohon, jika hati kami mendengar, maka biarlah kami menjadi pelakunya. Kasihanilah kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini berdasar pada Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan 31 sampai 35 yang mengkisahkan tentang dialog pembasuhan kaki murid-muridnya. Dengarlah bacaan Injil ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuhku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebutku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencariku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagia setiap orang yang memelihara firman dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Saudara-saudaraku, hari ini di Kamis Putih ini kita diperhadapkan dengan tema hamba yang percaya. Saudara, bahwa menjadi hamba adalah persoalan yang tidak mudah, dan hamba yang percaya jauh lebih sulit lagi. Tapi karena itulah kita diajak untuk menghayati Minggu Prapaskah tahun 2020 ini. Diri kita mestinya berani menjadi seorang hamba yang taat. Nah, saudara, saya akan menjelaskan yang pertama adalah yang dimiliki Yesus, hati sebagai hamba. Dalam bacaan tadi kita temukan ciri kehidupan pelayan Tuhan yang tertib dan benar.
Yang pertama, tahu apa yang harus dikerjakan. Sayangnya para murid pura-pura lupa melakukan kebiasaan baik tentang membasuh kaki. Mereka menyebut Yesus sebagai Tuhan, mestinya mereka wajib membasuh kaki sang guru. Ingat tradisi mereka Yahudi, jika seseorang ingin bertemu raja atau juga ketika ia bertamu, ia harus terlebih dahulu dibasuh kakinya. Ciri yang kedua, bagai prajurit yang tidak lagi memusingkan kehidupannya sendiri. Para murid justru lagi seru bersaing. Siapa yang terbesar di antara mereka yang layak mendampingi Yesus bila kelak menjadi Raja Israel? Memanglah, kalau hidup disibukkan dengan kepentingan pribadi, apalagi bersaing dalam suatu teamwork, ditambah bertengkar saling hujat, pasti nggak fokus pada tanggung jawab imannya, ngaco. Ia menjadi seorang pesakitan yang menderita dunia akhirat. Padahal mestinya sebagai hamba kita menjadi pesakitan karena memuliakan Tuhan yang bahagia di bumi dan di sorga. Hamba yang jujur itu mikirnya Tuhan, bukan aku, tetapi Yesus Tuhan. Yang kedua, hidup dalam pengaturan Allah. Saudara, bukankah orang benar di hadapan Allah hidupnya tertib, bermakna, dan enggak nyakitin orang lain? Maka sebagai hamba-hamba Allah, hidup pun tunduk kepada pengaturan Allah. Lihat, Paulus sebagai seorang hamba, dia hidup seturut rencana, kehendak, dan untuk Allah. Adakah yang lebih mulia daripada hidup menurut kehendak Allah? Perlindungan yang ketiga, percaya berarti melakukan banyak hal untuk menyenangkan Sang Bapa, bukan ABS ya. Hamba memang pekerja, nggak bisa duduk, tidur diam, kalau dia harus mengerjakan pekerjaannya. Nah, karena itu saudara, siapa yang bisa duduk manis dan tidur cantik jika tanggung jawab yang diberikan kepadanya belum tuntas dikerjakan? Paulus malah berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan sorgawi dari Allah, dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Jadi disiplinkan hidupmu sebagai hamba yang dihargai Tuhan. Pikirkan, lakukan yang baik, gapailah sukacita di bumi. Pasti Tuhan menyertai. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh masih beribadah Tuhan di Kamis putih ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita di tengah wabah penyakit corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap gereja-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa negara ini Tuhan boleh melalui setiap wabah penyakit ini Tuhan dengan mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan PKJ 149 ayat 1 dan 2. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu sembah di waktu siang maupun malam, kami mengucap syukur banyak terima kasih ya Tuhan, karena sampai pada saat ini Engkau masih memberkati kami dengan nafas kehidupan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami membawa persembahan kami, berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan.
agar boleh berguna untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya. Dan terus ajarlah kami ya Tuhan, untuk dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, karena itu percayalah, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Jadilah hamba Tuhan yang percaya. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hosiana. Amin.